Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Pada malam kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penulisan artikel ilmiah yang bisa dikerjakan dalam waktu 2 jam. Jadi memang dalam penulisan artikel ilmiah ini ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah artikel tersebut harus berkualitas agar dapat memenuhi nantinya artikel ilmiah tersebut untuk publish. Oke, kita lanjut. Jadi tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah memahami pentingnya dalam dunia akademisi dan profesionalisme. Terus manfaat kedua adalah menyampaikan temuan penelitian, terus membangun reputasi dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, tantangannya adalah terkait waktu terbatas, yaitu harus ada review dari reviewer, terus kompleksitas penulisan terkait dengan struktur penulisan, apakah ada kekurangan atau kelebihan yang harus membedakan artikel yang ditulis dengan artikel yang sudah dipublish. Yang ketiga adalah standar kualitas yang tinggi, yang memang bahwa artikel tersebut sudah memenuhi untuk dipublish. Terus dalam memahami struktur artikel ilmiah itu, yang bagian utama yang harus kita pahami adalah abstrak. Abstrak ini berisi tentang ringkasan dari artikel ilmiah yang ditulis. Terus kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang pengantar dari artikel ilmiah itu. Terus yang ketiga adalah tinjauan pustaka terkait dengan kajian literatur, terus referensi artikel ilmiah yang sudah dipublish sebagai novelty nanti begitu artikel ilmiah itu dibuat oleh kita. Terus yang ketiga adalah metodologi terkait dengan metode apa yang dipakai, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini adalah hasil dari artikel ilmiah yang kita tulis itu nantinya akan berimpact seperti apa, positif atau negatif, efisiensi atau tidak, optimal atau kurang efisien. Yang kemudian ada kesimpulan dan saran terkait dengan hasil akhir dari pembahasan, dan saran yang itu untuk jika ada kekurangan dari artikel tersebut, biasanya digunakan nanti kata-kata seperti dapat ditambahkan kemudian hari untuk memenuhi kompleksitas dari artikel yang sudah dibuat. Terus daftar pustaka. Nah, tipsnya adalah mengenali fungsi dan isi setiap bagian, pahami urutan hubungan antar bagian-bagian tersebut. Nah, jadi dalam memahami struktur ini memang diperlukan agar dalam penulisan ilmiah itu kompleksitasnya itu memenuhi. Kalau dalam bahasa metodologi penelitian itu adalah sistematika penulisan. Nah, dari sini. Terus dalam memilih topik yang menarik dalam artikel ilmiah ini, yang pertama yang harus kita jadi acuan adalah relevansi. Nah, relevansi ini kalau bisa disesuaikan dengan bidang keahlian dan minat. Nah, bidang keahlian itu harus disesuaikan dengan minat agar kita bisa menguasai artikel yang kita buat, agar tidak ada kecenderungan untuk mengambang ketika dibaca oleh orang lain. Nah, terus yang kedua adalah originalitas. Nah, originalitas ini secara perspektif adalah hasil dari kerja kita sendiri, bukan
mengambil dari orang lain. Nah, originalitas ini adalah terkait dengan plagiasi yang dilakukan. Jadi memang plagiasi itu sangat menentukan bahwa artikel tersebut memang original atau tidak. Nah, yang ketiga adalah kelayakan. Nah, pastikan topik yang diselesaikan itu sesuai dengan referensi yang kita pakai agar materi artikel yang kita buat itu searah dengan bidang kita. Terus dalam mengumpulkan referensi yang relevan atau biasa disebut dengan state of the art atau SOTA. Nah, itu terdiri dari pencarian literatur. Nah, pencarian literatur ini kita dapat memakai referensi dari jurnal atau buku atau e-book atau handbook. Biasanya direkomendasikan 5 tahun terbaru kalau pakai referensi yang terbaru. Terus yang kedua adalah seleksi referensi. Nah, seleksi referensi ini ditentukan yang pertama adalah kebaruan atau yang paling relevan dan kredibilitas. Nah, kredibilitas ini disesuaikan dengan tingkat akreditasi suatu jurnal atau artikel tersebut. Misalkan jurnal tersebut sudah terindeks Sinta kalau di Indonesia atau terindeks Scopus. Kalau misal buku dia sudah mempunyai nomor ISSN atau tidak. Nah, seperti itu. Terus catatan. Nah, buatlah catatan ringkas setiap referensi untuk memudahkan penulisan agar kita tahu bahwa dalam kata-kata kutipan yang ada di referensi tersebut itu memang kita dapat gunakan untuk kita kutip dalam artikel ilmiah yang kita buat. Nah, dalam menyusun kerangka penulisan, yang pertama kita harus pikirkan adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kira-kira yang ingin dicapai itu apa? Nah, terus pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini biasanya berdekatan dengan rumusan masalah atau permasalahan yang ada pada yang ingin studi kasus dalam artikel tersebut kita capai. Nah, terus hipotesa, kita harus bisa menduga bahwa hasil dari artikel yang kita buat ini memang baik atau buruk itu kita disesuaikan dengan hasil yang kita uji. Terus yang keempat adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini bisa berupa kualitatif atau kuantitatif. Terus hasil penelitian. Nah, ini adalah temuan data yang diperoleh, terus kita observasi ulang, kemudian kita bahas pada hasil penelitian sehingga terbentuknya pada nantinya itu kesimpulan. Nah, terus dalam mengembangkan isi artikel itu ada 5 tahapan, yaitu pendahuluan seperti tadi, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Nah, menyimpulkan dan membuat saran itu yang pertama adalah ringkasan. Nah, ringkasan itu nantinya ada temuan utama dan jawaban pertanyaan penelitian. Biasanya dalam artikel ilmiah itu kalau ringkasan ini masuk ke dalam abstrak nantinya, yang poin-poinnya masuk dalam abstrak. Terus yang kedua adalah implikasi, yaitu jelaskan dampak jika memang penelitian yang kita lakukan itu penting atau tidaknya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga adalah saran, ajukan rekomendasi untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya. Terus di sini menyuting dan memformat artikel. Jadi yang pertama itu terkait dengan lebih ke
sistematika penulisan. Jadi tiap-tiap artikel yang kita unggah ke OJS atau Open Journal System itu draftnya berbeda-beda disesuaikan dengan masing-masing format yang dipakai. Nah, akan tetapi untuk sistematika bahasa dan ketepatan atau biasa disebut dengan SPOK itu secara garis besar adalah sama. Yang membedakan di sini adalah nantinya format. Nah, terus terkait dengan pemeriksaan kesalahan tanda baca, eja, dan tata bahasa ini biasanya digunakan kalau dalam bahasa Inggris itu meliputi seperti grammar atau SPOK-nya. Terus publikasi dan refleksi. Jadi yang pertama itu pilih jurnal. Nah, pilih jurnal ini terkait dengan OJS Open Journal System yang akan dituju. Seperti nantinya akan berfokus pada scope atau ruang lingkup dan fokus dalam bidang yang ingin dipublish sesuai dengan budget jurnalnya. Terus kirim jurnal atau submit. Nah, ikuti instruksi yang diberikan oleh Open Journal System yang dalam hal ini adalah publisher. Terus yang ketiga adalah revisi artikel. Nah, dalam tahap revisi artikel ini jadi terjadi namanya review dari reviewer dan editor terkait dengan draft artikel yang kita sudah submit. Nah, terus yang keempat adalah refleksi. Refleksi ini terjadi begitu kita dinyatakan accepted. Nah, accepted ini akan mengevaluasi proses penulisan dan hasil publikasi yang nantinya dapat diberikan dalam bentuk surat LOA atau letter of accepted. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari sini, silahkan. Ya, izin bertanya Mas Wahyu. Ya, gimana? Saya masih kebingungan nih dalam menentukan metode penelitian yang efektif untuk penelitian saya. Apakah Mas Wahyu ada tips bagaimana cara menentukan metode penelitian yang efektif gitu? Oke. Sebetulnya dalam menentukan penelitian efektif kita bisa memakai namanya connected paper terlebih dahulu. Nah, connected paper ini digunakan ketika kita memang ingin mencari suatu topik kekurangan artikel yang sudah dipublish untuk kita dapat menyempurnakan artikel-artikel yang sudah publish, kita menyempurnakan, kita membuat kebaruan lagi. Nah, misal seperti inovasi pembelajaran dengan teknologi. Kita ambil salah satu saja, misalkan kalau berdasarkan hasil dari connected paper yang ada, jadi ternyata pelatihan implementasi creative world class learning sebagai upaya pengembangan ini kan kalau dibaca ini kan
terkait dengan penyempurnaan kurikulum, silabus, pengadaan sarana tanpa terkecuali. Nah ini kan masih ada memperoleh nilai R. R ini berarti roots mean square error. Jadi ada error sampai 0,8,1, maka pembelajarannya itu ini porsinya cuma 72% yang masih memenuhi. Nah lainnya berarti belum memenuhi. Nah dari sini mungkin kita bisa memberikan kebaruan, contoh seperti pelatihan implementasi berbasis teknologi atau smart learning dalam upaya pengembangan pembelajaran. Nah, tapi nanti disesuaikan dengan bidang yang kita tekuni. Nah, kalau yang ini kan bagi guru SMK, jadi sudah terlalu terlalu meluas. Nah, seperti itu. Kita bisa mengambil yang kita fokuskan nantinya. Nah, setelah sudah kita menentukan topik atau tema nantinya yang sudah kita pilih, yang kedua yang ditentukan adalah terkait dengan OJS, Open Journal System. Nah, OJS yang kita tuju itu harus kita terpenuhi, seperti sebentar, teknologi pendidikan. Kita ambil salah satu OJS saja. Punyanya FKIP Proceeding. Nah, kita lihat skopnya. Jadi yang harus diperhatikan dalam yang ini ada skopnya. Ini seminar. Kita ambil yang lain. Memang dalam proses untuk mencari, kita sudah membuat draft dalam artikel yang kita sesuaikan dengan tema yang sudah ada. Akan tetapi nanti kendala yang kedua itu kita bingung mau nguploadnya itu nanti gimana, itu pasti kita bingung. Nah, jika kita nggak memilih secara langsung OJS yang kita tuju, itu akan terjadi perubahan terus untuk template-nya, karena template tiap-tiap OJS ini pasti berbeda seperti itu. Nah, contoh dari ini saja, jurnal ilmiah dan kajian sosial keagamaan dari Sinta 3. Jadi orientasinya ini Sinta 3. Nah, yang harus kita ketahui tiap-tiap OJS itu fokus dan skopnya terlebih dahulu. Karena apa? Fokus dan skop itu mempengaruhi. Misalkan ternyata untuk fokus and scope-nya ini adalah scientific publication and scientific research di bidang Islamic Regulation Education, Islamic Banking, Islamic Commodity Development, dan lain-lain. Jadi ada masalah Islamiknya. Nah, kalau kita fokusnya ada di SMK, berarti kecenderungan ini untuk di submit ke OJS tersebut kurang relate. Cuman kalau misalkan ada lagi, kalau misalkan education for children untuk anak-anak, ini kemungkinan masih relate. Contoh lagi, kita fokus dan scope. Nah, di sini kalau yang di jurnal Informatik and System Management ini kan ada economic and social interdisipliner. Nah, jadi banyak macam
bidang yang bisa di submit di sini, cuman ada topiknya. Jadi design implementation system, sistem informasi, decision support system, e-learning. Nah, e-learning ini sudah meliputi teknologi pembelajaran. Nah, ini kemungkinan sudah memenuhi kalau misalkan kita sampai ke sini. Nah, terus kenapa kita harus yang kedua itu fokus pada OJS yang RAS 7? Karena template format template untuk jurnalnya itu berbeda-beda. Seperti yang di JISMA, templatenya ini dalam satu kolom dan satu bahasa Inggris. Di sini strukturnya ada title, abstract, introduction, terus method, result, decision, dan conclusion di sini. Nah, dan conclusion reference. Nah, ini dalam satu kolom. Kita coba bandingkan dengan yang satunya sekarang. Kalau yang jurnal yang di keagamaan yang tadi itu dalam satu kolom, cuman penulisannya itu bisa memakai bahasa Indonesia dan abstraknya ini ada Indonesia Inggris. Untuk pendahuluan metode untuk struktur sistematikanya sama, cuma ditulis dalam bahasa Indonesia dan ada format-format tersendiri, misalkan dalam penempatan gambar atau pembuatan tabel, dan ini juga sendiri-sendiri juga. Nah, mungkin dua hal tersebut yang harus menjadi acuan kira-kira nantinya judul tersebut cenderung kemana, agar tidak terjadi salah dalam melakukan submit yang nanti berefek pada reject dalam revisi jurnalnya. Nah, itu reject atau penolakan seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Terima kasih Mas Wahyu atas arahannya. Penjelasannya sangat-sangat membantu dan sudah lebih dari cukup. Oke. Berarti sudah tidak ada yang tanyakan lagi mungkin? Sudah tidak ada. Sudah cukup ya berarti? Ya. Oke. Nah, saya tambahkan lagi ulang dalam menentukan judul nantinya. Bukan hanya kita bisa memakai connected paper, tapi banyak yang kita bisa pakai, seperti Research of Rabbit namanya. Jadi riset, banyak tool yang kita bisa pakai untuk menentukan kira-kira dari artikel tersebut itu kekurangannya apa ya yang kita bisa pakai. Nah, banyak kecenderungan seperti itu. Nah, itu yang menjadi originalitas kita dalam membuat artikel agar tidak terjadi plagiasi. Nah, seperti itu. Terus jangan lupa bahwa dalam melakukan publikasi itu memang OJS itu menjadi standar nomor 2 yang harus kita penuhi, meliputi scope dan fokus, terlepas dari author fee-nya nantinya. Karena kalau misalkan scope dan fokusnya sudah tidak sesuai dengan artikel yang kita submit, itu kecenderungannya nanti akan terjadi penolakan. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.